Pemirsa, kita sampai di segmen yang terakhir. Sekarang giliran Pak Profesor Saetapi yang sudah lama ditunggu pemirsa, Pak. Di seluruh tanah air, nanya tiap pekan, Pak Saetapi kemana? Terima kasih Pak Karni dan para pemirsa. Karena apa yang saya bicarakan di sini itu juga saya tampung tidak dari seluruh rakyat Indonesia, tapi yang saya baca melalui beberapa surat kabar. Dan saya tidak melihat masalah sekarang ini dari segi hukum pidana saja. Ini supaya para pengacara, para dosen, dan semua yang merasa diri ahli itu sadar. Saya melihat hal ini dari segi kriminologi. Mengapa? Karena 22 tahun yang lalu tidak ada satu orang pun di sini yang minta polisi keluar dari ABRI. Polisi waktu itu kuyu-kuyu begitu. Saya tidak tahu sampean atau bapak yang terhormat waktu itu sudah masuk Polri apa belum. Karena itu saya bilang juga sama Presiden SBY, tidak boleh Polri berada di dalam Angkatan Darat dan juga tidak boleh itu di Departemen Dalam Negeri karena itu mengingatkan saya kepada masa kolonial. Coba saudara-saudara yang mengerti bahasa Belanda baca biografi dari Dr. H.J. van Mook yang sekarang ini. Kalau Anda jadi pengacara, itu dikatakan Wins Broadman eat, Wins Wortman spreek. Anda dibayarkan untuk berbicara untuk kepentingan yang bersangkutan. Apakah uang itu uang haram apa tidak itu soal lain. Saya sebagai pendidik merasa muak melihat orang-orang itu. Kita tidak usah membela. Keadaan sekarang ini terlepas dari kasus BW dan BG, ini keadaan sekarang ini kan keadaan istilah kriminologi anomi di mana-mana. Keadaan anomi ini diperpajakan sekarang mulai tindak apa? Orang yang muji-muji pengadilan, Anda juga tidak tahu. Dulu waktu saya lulus tahun 58, tidak pernah saya dengar ada hakim minta perempuan. Sekarang hakim minta perempuan. Coba bayangkan itu. Jadi kalau para pengacara puji-puji pengadilan, waduh, jangan-jangan ikut main juga. Meskipun saya tidak punya bukti. Kalau bicara tentang polisi, aduh Pak, banyak yang saya dengar untuk naik pangkat, untuk ditempatkan, ya boleh saja Pak Sompi dan Bapak yang jadi jenderal ini boleh bantah. Boleh saja. Sekarang saya tanya. Itu yang kepala Bareskrim itu. Apa betul? Sekarang saya mau tanya. Ada hubungan besan atau saudara apa tidak? Dengan BG. Kalau ada, ya saya baru sekarang dapat mengerti. Mengapa? Kan saya tidak bela itu orang KPK dalam hal ini. BW. Tapi tidak pantas seorang pejabat terus mau dilakban mulunya terus dipasang apa itu? Borgol. Tidak pantas itu. Itu kalau terorisme atau perampok. Saya kecewa berat. Bukan saya karena saya pro KPK sama sekali tidak. KPK kalau selalu minta bantuan saya kadang-kadang tolak. Supaya saya bisa bebas melihat masalah-masalah ini. Coba itu Antasari punya kasus. Apa polisi berani mempertanggungjawabkan sekarang? Dan kalau saya tidak salah Bapak yang membela Antasari. Oh coba Bapak berani enggak berbicara di depan dua jenderal ini? Ya gitulah. Jangan-jangan singgung-singgung saya tapi ya saya tidak suka. Sekarang saya mau tanya masalah sekarang ini sebetulnya siapa yang salah? Polisi salah, KPK salah, atau jangan presiden yang salah karena tidak tegas.
Orang Belanda mengatakan under the plug. Di bawah tekanan atau di bawah pengaruh. Itu rakyat, bukan saya tapi yang mengatakan. Kan cerita-cerita beredar itu kadang-kadang saya sampai malu mendengar dan tidak berani saya ucapkan di sini. Sebab kalau saya ucapkan di sini, besok dilaporkan polisi, saya dipanggil. Kan begitu. Buktinya apa? Ya, saudara-saudara, menurut hemat saya teringat kepada kasus Watergate. Ini tidak tahu, saya juga tidak tahu. Ada One Team Press, ada tim 9. Saya dengar cerita angin, sepoi-sepoi basah, itu pendapat mereka juga tidak sama satu dengan yang lain. Saya khawatir jangan-jangan presiden kita ini menganut falsafah engge-engge boten kepangge. Kalau engge-engge boten kepangge kan susah, Pak. Kita butuh keputusan yang tegas. Dan kalau putusan dari Bapak Presiden, semoga beliau dengar saya ngomong, seperti saya pernah juga ngomong kepada SBY, ya, dan itu ada itu sana itu mata-mata yang lapor saya juga kepada SBY. Kalau sampai beliau mutus keliru, maka itu saya teringat kepada dua pepatah. Ya, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Pak Jokowi tidak dipilih oleh partai, dicalonkan. Tapi yang milih beliau adalah rakyat. Jadi beliau harus menyuarakan suara rakyat, bukan suara partai. Itu supaya beliau ingat betul. Saya ini sudah lama di Jawa dari tahun 1951. Mungkin kedua jenderal ini juga belum lahir. Jadi saya tahu betul itu bagaimana mentalitas itu engge-engge boten kepangge itu. Saya mau mengatakan, ya, ini kan kasus kan bukan kasus baru, Pak. Polisi sama KPK ini. Saya masih ingat cicak versus buaya itu yang pertama. Ya toh. Ya, kasihan juga itu orang yang pada waktu itu. Saya mengatakan ketika orang bilang, lu cicak itu kecil, tapi di istana ada, di rumah orang miskin ada. Buaya itu cuma hanya di tempat-tempat yang kotor makan bangkai. Kemudian terjadi kasus itu lagi, Baswedan itu. Kasus yang sudah lama di Bengkulu mau diutik-utik lagi. Saya tuh kadang-kadang bertanya sih, ini polisi mau apa? Bukan saya anti polisi loh, Pak, tidak. Tapi polisi sebetulnya mau apa? Kemudian kasus peraturan lalu lintas yang jenderalnya itu ditangkap itu. Itu yang ketiga. Jadi menurut hemat saya, kan presiden itu punya ahli-ahli kan banyak, lulusan luar negeri. Apa dia tidak tahu waktu kasus Watergate di Amerika, ya itu dalam hal Nixon itu diangkat special prosecutor, bukan dari kejaksaan, tapi dari dunia pendidikan tinggi. Tapi sekarang saya sudah ragu-ragu, apa bisa ambil orang dari dunia perguruan tinggi, sudah terlibat narkoba, terlibat macam-macam, ngomong Inggris saja nggak bisa, bergelar profesor. Gitu. Jadi saya ini sebagai orang yang sudah memasuki usia 83 tahun, saya kalau lihat ini gitu. Kalau orang-orang di Senayan, saya teringat berkali-kali saya selalu tuding saudara Ruhut, politicians are just like gangster. Itu bukan omongan saya, Pak, itu ucapan Silvi Roni. Gitu. Nah, jadi saya berharap apakah presiden mau kasih keluar perpu, ya, atau apa? Ya, itu urusan saya. Tidak ingin memberi nasihat kepada orang-orang pandai dan orang-orang yang punya kedudukan tinggi ini. Saya hanya mau mengatakan saja, kalau presiden keliru seperti saya katakan tadi, karena nilai setitik rusak susu sebelanga, ya,
Kalau Pak Jokowi masih mau dipilih lagi 5 tahun lagi, ya dia supaya ambil keputusan yang benar, yang tegas. Pak Karni, ya karena ini semua SH ya. Kalau terhadap murid saya selalu bilang, yuk mau sekolah apa jadi SH. Sarjana halal, bukan sarjana haram. Saya tidak tahu berapa banyak di dalam ruangan ini yang sarjana haram. Saya tidak tahu. Tapi saya barangkali punya perkiraan 99,sekian% halal itu loh kira-kira. Biar masing-masing saja yang memutus dalam hatinya sendiri. Pak, saya mau kembali lagi. Saya mau titip pesan kepada ini Bapak yang saya nonton tiap-tiap kali wajahnya di televisi. Tolong sampaikan. Ya, toh. Kalau itu terorisme boleh diborgol lah. Tapi kalau itu pejabat jangan diborgol. Itu rekayasa tingkat tinggi. Kenapa Pak? Saya tidak sampai sebegitu Pak. Kalau everyone is equal before the law, polisi tidak, ya dor. Tidak kan Pak. Zaman Pak Harto juga kan begitu. Ya, enggak. Ini pertanyaan ke polisi, bukan Frederick yang harus ini jawab. bukan everyone is equal before the law, tapi ada etiknya Pak. Ada etiknya. Ya boleh, tapi Silakan Pak. Baik Pak. Nanti kalau ada waktu saya, sekali lagi Bapak jauh lebih senior daripada saya. Usia tadi udah nyampaikan baru lahir terus Pak ya. Cuma mohon usia tidak harus kemudian yang lebih muda menjadi lebih bodoh daripada yang lebih tua Pak. Presiden Obama itu lebih muda, umurnya 40-an tahun Pak. Tapi dia jadi presiden, tidak berarti dia kemudian kalah dengan pada yang lebih tua gitu Pak. Tolong juga baca nanti di Google saja Pak. Why all United States police officers always handcuff suspect. Tolong dibaca itu Pak. Semua SOP polisi Amerika dia harus handcuff suspect. Kenapa? Kalau Bapak baca lagi penjelasannya, psikologi orang yang menjadi tersangka, siapapun dia, kita tidak tahu. Penegak hukum polisi tidak tahu bagaimana. Mungkin seseorang, katakanlah Bapak yang terhormat, begitu kemudian ditangkap, dikeluarkan, pasti psikologi akan jatuh. Kemudian pada saat jatuh, mungkin akan timbul perlawanan atau argue segala macam dari yang terendah sampai tertinggi, sampai mengancam. Maka polisi tidak mengambil risiko. Polisi Amerika Pak, nggak mau ngambil risiko. Bapak lihat di TV, mau pejabat, mau apa, tangkap, handcuff, masuk mobil, kepala ditaruh. Di Korea Selatan, mantan presiden Pak, yang kasus korupsi, diborgol Pak. Oke. Ya Tapi saya mau kasih tunjuk kepada Bapak, Bapak silakan baca keadaan di Norwegia. Pernah tahu penjara Botsfengslet? Loh jangan begini-begini, saya tanya, pernah tahu, pernah dengar? Tidak harus tahu. Iya gitulah. Sama dengan Bapak tadi Pak, Bapak juga tidak tahu. Polisi itu ada kaitan dengan kultur. Kan gitu kan. Masalah ada kaitan dengan kultur. Itu Botsfengslet penjara, itu pintu dibuka tidak ada satupun narapidana yang melarikan diri. Coba di Indonesia dan di Amerika. Ya toh. Kalau Bapak bicara Amerika, Bapak juga harus belajar secara kriminologis polisi itu fungsinya apa. Jangan hanya ambil sepotong yang menguntungkan Bapak saja. Oh kebetulan saya masternya juga di bidang polisian Pak. Loh Bapak di luar baca. negeri. Iya tapi kalau Bapak master atau doktor pun. Iya Bapak di bidang hukum, saya di bidang kepolisian. Kebetulan. Ya boleh saja. Tapi it doesn't guarantee that you are the right one. Kan begitu. Nah itu jadi saya mau kemukakan itu hanya. Saya tidak membela saudara Bambang. Tapi saya kira tidak pantas, tidak etis. Kalau terus langsung diborgol. Saya kira itu sorry. Tidak bisa. Ya, toh. Apapun yang Bapak kasih mukakan alasan pun. Tidak etis. Ya, toh. Itu tidak berarti bahwa saya anti polisi, sama sekali tidak. Saya ini sedang mencoba sebagai pendidik meluruskan apa yang bengkok dan mengatur apa yang tidak benar. Ya, sekarang saya mau kemukakan hal terakhir. Memang kalau saya lihat, ya ini angka ini saya kutip dari koran. Bapak bisa buka sendiri dari Kompas. Ini
Bapak lihat ya, polisi ini pada bulan Juni, ya, pada bulan Juni 2011 polisi 53, angka 53. Pada Desember 2014 sudah turun jadi 46,7. Kalau Bapak tidak sepakat, protes saja sama Kompas. KPK itu 57,3 itu jadi 80,2. Oke lah. Jadi menurut hemat saya, supaya saya tidak nanti dikira anti polisi, kalau mau keluarkan perpu boleh saja. Ya, saya tidak keberatan. Tapi saya lihat itu pengalaman itu di Senayan itu tadinya bermusuhan sampai ada DPR tandingan, kok tiba-tiba begitu mesra, gitu. Lalu tiba-tiba datang bicara dengan Jokowi. Saya bukan seorang politisi, apalagi bukan seorang politikus, gitu. Tapi saya melihat there is something wrong di dalam cara berpikir kita dan di dalam cara kelakuan kultur kita. Saya berharap saja Pak Karni, Bapak nanti bisa cek besok. Apakah orang-orang yang mendengar suara saya omong ini saya keliru atau salah. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sekarang Profesor Ramli. Gok. Baiklah. Gok nyata. Saya sampaikan bahwa saya yang memulai, tapi mungkin saya harus mengakhiri. Begitulah kira-kira kalau lagu ya. Saya melihat perjalanan KPK jilid 1, 2, 3 ya. Jadi ada perbedaan yang besar yang terjadi. Ya pertama di sini masalah leadership. Pak, ya. Leadership itu dalam pengertian bahwa harus ditemukanlah namanya akuntabilitas, profesionalisme, integritas ya. Dan juga ada etika-etika kelembagaan. Satu pejabat negara itu memiliki 3 hal. Dia harus memiliki moralitas individual, moralitas intelektual, dan moralitas kenegaraan sebagai negarawan. Itu pejabat negara. Saya tidak melihat, maaf ya, pimpinan jilid 3 memiliki hal tersebut, kecuali integritas. Saya melihat akuntabilitas dari beberapa kasus masih banyak yang dipertanyakan, apalagi profesionalitas. Misalnya contoh, pemberantasan korupsi menurut definisi Undang-Undang KPK berbeda dengan korupsi menurut Undang-Undang Kepolisian dan Kejaksaan. KPK memiliki kelebihan, dia harus memulai dengan koordinasi, supervisi, lead, dik, dan tut. Kalau perlu ambil alih, monitoring, evaluasi. Jadi banyak pekerjaan KPK yang sengaja dibuat seperti itu secara sistematis. Karena memang fungsinya adalah trigger mechanism terhadap 2 lembaga yang disebut kepolisian dan kejaksaan. Tidak berarti bahwa kedua institusi itu harus direndahkan harkat dan martabat dan kelembaganya. Tapi harus diangkat dan didorong. Oleh karena itu lembaga KPK harus dipimpin orang-orang yang memang memiliki sifat kenegarawan. Koordinasi, supervisi itu tidak ujug-ujug. Oleh karena itu di dalam beberapa hal undang-undang itu sudah memberikan rambu-rambu koordinasi yang terbaik. Pasal 50 sebagaimana MOU yang terjemahkan. Kalau kepolisian dan kejaksaan sudah mulai suatu penyidikan, dia harus SPDP kepada KPK. Tapi kalau KPK sudah mulai, 2 institusi harus berhenti. Itu maksudnya tidak ada tumpang tindih dan tidak ada pergesekan lah bahasa kita. Oleh karena itu yang saya lihat KPK jilid 3 tidak menggunakan itu semua. Jadi dia tidak menggunakan koordinasi supervisi secara efektif dan efisien. Dia lebih mengandalkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ini satu hal yang juga sehingga menimbulkan persoalan-persoalan manakala ada satu institusi telah melakukan penyelidikan, lalu kemudian dia melakukan penyelidikan lagi. Nah inilah salah satu hal yang menimbulkan persoalan sampai sekarang. Itu salah satu yang saya lihat. Yang kedua yang saya perlu sampaikan, bahwa kondisi ini menimbulkan persoalan terhadap lembaga. Peristiwa BW, peristiwa akan nanti berikutnya, mau tidak mau juga membawa kelembagaannya sendiri, KPK. Itu yang saya khawatirkan. Sejak tahun 2014
sekarang 2015 ya. 13, 14 sudah saya beri perhatian, sudah saya sampaikan melalui SMS, tulisan di artikel Sindo yang begitu keras, bukan benci pada pimpinannya, tapi saya sayang pada lembaganya. Yang saya persiapkan begitu susah itu. Saya mendapat tentangan keras dari berbagai institusi dengan biaya $1 juta saya ingat itu dari IDB. Dari modal dengkul kita nggak punya uang waktu itu. Tapi kemudian dengan kejadian ini saya sangat prihatin. Oleh karena itu tentu solusi yang terbaik adalah dengan segera dilakukan pembentukan pansel. Dipercepat Desember, tidak harus Desember dengan Perpu begitu kan. Lalu kemudian menunjuk PLT segera sehingga semua persoalan yang dihadapi pimpinan KPK bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan diintervensi sampai pada ujung akhir pengadilan. Saya tidak setuju dengan proses yang dilaksanakan pada periode yang lalu, Bibit dan Chandra, sehingga sampai sekarang kita tidak tahu apa Bibit itu bersalah atau tidak dan Chandra itu. Nah ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada masa sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiga ya saya kira perlu undang-undang direvisi kembali. Saya sudah mengatakan undang-undang KPK kita revisi lah. Ini momentum memperbaiki perundang-undangan, memperbaiki syarat-syarat seleksi yang lebih ketat, sehingga akan dihasilkan satu komisioner yang mudah-mudahan ya dengan peristiwa yang akan terjadi ke depan ini rakyat masih mempercayai KPK, itu saja. Itu yang saya khawatirkan kalau rakyat sudah mengatakan loh kalau KPK begini ya siapapun orangnya sama aja. Nah ini yang a priori ini yang saya khawatirkan. Jadi oleh karena itu cepat dipilih kembali yang betul-betul memiliki sifat-sifat yang saya tadi sebutkan dan kemudian diisi lalu kemudian ya kita lihat bagaimana undang-undang kita harus perbaiki. Minimal ada rambu-rambu pembatas dalam undang-undang itu, rambu-rambu kontrol, tidak lagi pada publik, tapi dua harus mau diaudit dan diperiksa ya, dikontrol. Bukan penasihat lagi, saya kira penasihat ternyata tidak ada fungsinya selama ini, saya lihat. Ya, tidak efektif lah. Oleh karena itu Dewan Pengawas itu lebih baik. Kita harus mulai sadar bahwa power tend to corrupt itu betul ada. Ya, jadi kita dimanapun, jadi kita tidak bisa menafikan itu. Saya kira saya lebih condong agar segera diselesaikan oleh pemerintah dan DPR. Hal-hal yang seperti ini saya siap membantu untuk itu supaya karena saya yang memulai, saya harus memperbaiki. Jadi itu saya kira dengan teman-teman juga yang lain. Saya kira itu Bang Karni dari saya. Terima kasih. Sekarang Anta Yuda. Terima kasih Pak Karni, langsung ya. Karena yang lain narasumber sebelumnya sudah menyampaikan banyak hal soal hukum, soal Polri, KPK, tadi disinggung soal presiden. Ya, dari sisi politik tentu yang paling dinantikan adalah keputusan presiden. Kalau keputusan presiden adalah keputusan politik. Saya ingin memulainya, selain tentunya saya bukan orang hukum ya, jadi tidak masuk membicarakan soal tadi. Situasi ini, dilema politik yang dialami presiden ini, kondisi hari ini, saya paling tidak membaca bacaan politik yang pertama karena ada anomali politik. Anomali politik apa? Satu, ada asimetris aspirasi, tanda petik, antara suara publik dengan suara di DPR. Suara publik dalam hal ini yang paling tidak yang terdengar di telinga kita. Artinya kita akan berdebat, ya publik yang mana, tetapi paling tidak yang terdengar kita karena kita tidak melakukan sensus. Sama halnya misalnya DPR memutuskan tidak melakukan voting misalnya, tetapi prosesnya sudah ada. Untuk mengukur persepsi publik ada melalui survei dan sebagainya. Artinya ada perbedaan itu yang membuat presiden agak kesulitan, membuat keputusan yang serba sulit. Dan itu dihadapi oleh Pak SBY sepanjang 10 tahun juga banyak hal seperti ini. Yang kedua, ada kasus di mana posisi koalisi antara KIH dan KMP kadang menjadi koalisi yang tertukar. Jadi antara kawan dan lawan jaraknya kian tipis. Itu agak menyulitkan presiden menurut saya. Itu catatan yang kedua. Yang ketiga adalah penasehat yang tertukar. Ada Dewan Pertimbangan Presiden tapi juga ada tim 9. Harapannya ya One Team Press, ya karena sayangnya Pak Jokowi terlalu banyak dosisnya diberikan kepada mengakomodir partai, lalu tim 9. Kenapa orang tidak tim 9 kemudian melakukan fungsi? Kira-kira gitu lebih kurang anomali-anomali yang terjadi. Nah,
semua sepakat, semua menulis, semua membaca tentang presidensialisme, skema sistem presidensialisme kita yang meletakkan posisi presiden yang amat sentral, yang sangat kuat dan seterusnya. Paling tidak secara normatif menurut konstitusi. Tetapi kita jangan lupa, ini kan politik, yang di DPR lebih paham lagi, bahwa presidensialisme kita beroperasi di atas struktur politik multipartai yang ekstrim. Dan itu yang juga menurut saya merepotkan, menyulitkan Pak SBY selama 10 tahun saya melakukan kajian itu. Dan ini satu hal, multipartai ekstrim ini yang membuat presiden harus berkompromi sebelum masuk ke poin ini. Nah, ketika Pak Jokowi, Presiden Jokowi membuat pagar-pagar politik yang indah tentang, saya catat, koalisi tanpa syarat, kabinet ramping, larangan rangkap jabatan, itu hampir semua koridor itu diterjang karena realitas politik. Saya tidak tahu itu bagian dari instrumen strategi politik, tapi realitas politiknya seperti ini. Ditambah lagi problem yang berbeda dengan Pak SBY, Pak Jokowi itu bukan veto player di partai politik. Dan ini pertama dalam era reformasi kita memiliki presiden yang bukan penentu pengendali di partai politik dibandingkan presiden sebelumnya. Nah, situasi ini paling tidak akan sangat bergantung pada keterampilan seorang presiden mengelola dinamika konstelasi politik dan keberanian untuk mengambil keputusan. Yang akhirnya yang berputar, yang berayun itu kalau saya catat, satu, proses hukum pidana yang basisnya fakta, bukti, data tadi bicaranya. Yang kedua adalah proses hukum tata negara, proses politik DPR yang harusnya sudah dilantik dan itu basisnya konstitusi, meskipun multitafsir kadang-kadang. Kemudian ketiga, perguliran opini publik. Keempat, ada konstelasi dan kalkulasi politik. Saya ingin masuk wilayah politik. Kalau politik tentu, kalau pemetaan pembacaan, basisnya adalah mau tidak mau, suka tidak suka, karena kita datang ke bilik suara itu memilih persepsi sebenarnya. Persepsi saya tentang Pak Prabowo, persepsi saya tentang Pak Jokowi. Jadi itulah politik sebenarnya, meskipun dipublikasikan opini publik tadi. Nah, itu yang persepsi, konstelasi, dan kalkulasi politik. Itu tidak bisa ditinggalkan oleh seorang presiden yang sedang berkuasa, ujungnya soal politik sekuritas kekuasaannya. Nah, berangkat dari sana, berarti opsi yang ingin saya petakan, keluar dari perusahaan tadi, yang harus disiapkan oleh seorang presiden, kalau melantik, ini semacam cost benefit analysis, kalau melantik tentu ada poin positifnya. Relasi elit di internal KIH, paling tidak dengan PDIP, mengalami membaik, mengalami stabilitas. Problem proses politik kenegaraan, paling tidak dari salah satu tafsir, selesai. Tapi ada hal yang harus diantisipasi. Satu, dasar moralitas etika publik. Tentang Pak Mahfud, kemudian tadi sudah beberapa narasumber mengatakan, itu yang harus diantisipasi, dijawab ke publik. Yang kedua, potensi terdegradasi dukungan publik. Saya punya keyakinan sekali, kemungkinan tingkat kepercayaan publik kepada presiden turun. Nah, itu harus diantisipasi. Keberanian, ini soal keberanian, saya tidak tahu akan memilih apa. Yang ketiga adalah tafsir hukum tata negara. Sebagian hukum tata negara mengatakan bisa juga masuk perbuatan tercela, karena melantik orang sedang ada kasus hukum. Poin saya bukan benar dan salah, tapi ini yang harus diselesaikan. Kalau opsinya tidak melantik, yang negatif, efek yang harus diantisipasi adalah tafsir hukum tata negara juga, melanggar. Pasti DPR sudah punya, memberi wanti-wanti paling tidak. Yang kedua adalah tidak menghargai proses politik di DPR, harus diantisipasi. Yang ketiga, turbulensi di internal KIH, itu sangat kuat, terutama di PDI Perjuangan, harus kita akui. Nah, dari peta ini, pilihannya dua. Kalau kita ingin soal hitam putih, meskipun ini bisa dinamis, pilihannya Presiden Jokowi bersama publik berhadapan dengan DPR, KIH plus KMP, meskipun dinamis, KMP bisa menentukan sikap lain lagi, atau Pak Jokowi, Presiden Jokowi bersama elit bersama DPR berhadapan dengan arus kebutuhan publik. Nah, terakhir saya ingin sampaikan, kira-kira apa prediksinya? Kalau saya membaca Pak Jokowi ada mirip tadi betul dengan Pak SBY, mengedepankan politik harmoni. Politik harmoni itu beliau sangat mengedepankan political order, stabilitas. Sulit kita membayangkan ada gaya Gus Dur almarhum, gaya Presiden Gus Dur almarhum, kemudian gaya Gubernur DKI Pak Ahok misalnya agak ekstrim, karena itu agak menabrak nalar sosial. Gaya kepemimpinan itu beda-beda. Ada kemiripan dengan Pak SBY, mungkin akan mengulur waktu, menunggu, tetapi bukan juga tidak mungkin tiba-tiba Pak Jokowi punya alternatif koalisi yang lain. Kita tidak tahu karena politik sangat mungkin. Nah, mengulur waktu dan menunggu momentum. Yang saya tangkap ada dua kemungkinan dugaannya. Pak Jokowi sebenarnya, Presiden Jokowi belum punya keputusan, sedang membaca arus opini publik bergerak dan konstelasi elit, atau sudah menyiapkan keputusan, sedang menyiapkan jalan untuk menuju ke sana. Saya ingin mencatat beberapa rentetan secara singkat. Satu, Pak Jokowi Presiden membentuk tim 9, kira-kira arah keputusannya.
Kira-kira ini meminjam, istilahnya meminjam kekuatan kredibilitas ya dari tim ini untuk mengimbangi tekanan elit di parpol tadi. Yang kedua, statement dari Buya Syafi'i Ma'arif sebagai ketua tim 9, tidak perlu saya ulangi apa. Yang ketiga, pertemuan dengan tokoh Pak Prabowo, kemudian Pak Habibie, meskipun katanya membahas tentang silat politik, mungkin ada kaitannya juga. Paling tidak memberi seorang Presiden Jokowi juga bisa melakukan manuver politik. Saya ada alternatif loh kira-kira, sinyalnya itu yang penting yang ditangkap. Yang keempat adalah pertemuan dengan pimpinan DPR, meskipun membahas tentang pilkada serentak, di sana juga saya tidak tahu ada atau tidak pembicaraan ini. Dan yang kelima, terakhir hari ini saya mendengar, saya ikuti di media juga, himbauan Mensesnek agar alangkah indahnya Pak BG mengundurkan diri. Arahnya kira-kira instrumennya ke sana. Saya tidak tahu, karena politik itu sangat dinamis. Tetapi polanya bisa dilihat dari pembentukan kabinet, kira-kira gitu. Dalam pembentukan kabinet, menurut saya Pak Jokowi tidak kalah sepenuhnya dan juga tidak menjadi pemenang. Bagaimana proses pertama melibatkan instrumen lain, KPK, PPATK dalam mengimbangi kekuatan tanda petik intervensi politik itu yang juga dihadapi Pak SBY. Yang kedua, instrumen mengulur waktu. Kita lihat pengunduran pembentukan kabinet itu seminggu bahkan beberapa hari. Presiden Jokowi, poin saya, ada kemiripan sedang proses menuju ke sana. Cuma saya sebagai satu dari sekian ratus juta rakyat Indonesia, ya tidak ada pilihan lain secara normatif. Kita mencintai Polri, kita mencintai KPK, Presiden sebagai eksekutif di atas Polri tentunya bisa melakukan banyak hal. Hari ini ditunggu semuanya, laksanakan keputusan sesuai dengan kehendak rakyat menurut bacaan Pak Presiden, dan tentunya jangan menabrak konstitusi dan meletakkan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan partai, golongan, dan siapapun persoalan. Terima kasih. Pemirsa, memang posisi yang paling sulit saya kira jadi Presiden Republik Indonesia pekan-pekan ini. Diambil keputusan salah, tidak diambil juga salah. Dilantik salah, tidak dilantik juga salah. Tapi yang lebih penting lagi menurut saya adalah peradilan. Kalau tadi saya bilang orang bijaksana mengambil keputusan sendiri, orang bodoh mengambil keputusan berdasarkan opini. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah peradilan, karena ini kasus udah bermuara ke pengadilan. Kata Ketua Mahkamah Agung Amerika ke-15, Warren L. Burger, hakim-hakim memeriksa, mengadili hanya berdasarkan hukum, bukan tekanan waktu, apalagi opini publik. Kita bertemu ALC yang akan datang.